Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lita Dwi Andini, NPM 2208260168. Di sini saya izin mempresentasikan meme yang telah saya buat dengan judul membran sel. Yang kita ketahui adalah membran sel itu adalah seperti selaput kulit tipis atau lembaran bahan tipis yang berfungsi sebagai pemisah selektif. Yang dimana didefinisikan itu membran sel juga disebut membran plasma yang ditemukan di sebuah sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Membran sel juga terdiri dari lapisan ganda lipid yang bersifat semipermeable. Membran sel juga mengatur pengangkutan bahan masuk ke luar sel. Fungsinya itu adalah membran sel mengelilingi setiap sel hidup dan membatasi sel dari lingkungan sekitarnya. Membran sel berfungsi sebagai penghalang untuk menjaga isi sel tetap di dalam dan zat yang tidak ingin dikeluarkan. Struktur membran sel ada membran yang tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat dengan komposisi yang beragam bergantung pada jenis selnya. Nah, membran sel yang tersusun dari lipid protein tersebut itu secara umum 40% berat kering dari sel merupakan lipid, 60% merupakan protein, dan 1-10% merupakan karbohidrat. Nah, untuk enzim-enzim yang berada di membran sel itu adalah protein melintasi membran melawan gradien elektrokimia proton yang didorong oleh reaksi ekstragonik. Nah, terus yang berikutnya ada sifat-sifatnya yang dimana membran sel tersebut ini bersifat selektif yang memungkinkan hanya sejumlah kecil bahan untuk berdifusi melalui lapisan ganda lipidnya. Semua bahan yang melintasi membran melakukannya dengan menggunakan proses transfer pasif atau tidak memerlukan energi lagi. Nah, yang terakhir ada transfer. Transfernya itu merupakan proses pergerakan zat-zat seperti molekul, ion, atau nutrisi melewati membran sel. Nah, transfer itu terjadi melalui berbagai mekanisme termasuk difusi, osmosis, dan transfer aktif. Transfer pasif adalah di mana perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Transfer pasif memungkinkan molekul melewati membran melalui saluran konsentrasi yang tidak memerlukan energi seluler. Nah, terus transfer aktif memaksa melakukan molekul melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi ATP. Transfer membran juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelas protein transport, membran, pembawa, dan saluran. Kedua ada protein membentuk jalur protein berkelanjutan melintasi lapisan ganda lipid. Transportasi oleh pembawa dapat aktif ataupun pasif. Aliran zat terlarut melalui protein saluran selalu pasif. Next-nya itu ada di slide berikut ada referensi yang saya dapat untuk membuat mind map tersebut. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.